dan kesehatan bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa hati kami Tuhan untuk menyembah Tuhan, biar penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami percaya bahwa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berhadapan dengan-Mu Tuhan, bahwa setiap kami ada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam
Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa kami lebih lagi Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Biar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangannya untuk Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Segala puji dan hormat hanya untuk Tuhan. Amin. Semua
mau berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah,
Kami boleh rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, menghibur setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kami meresponinya firman Tuhan itu, maka firman Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pujian nama-Mu Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kasih salam kiri kanannya. Sambil bersalaman katakan shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua ya. Puji Tuhan. Yang bawa anak kecil ya, silakan mengikuti katesan ya untuk Calvary Kids ya, di lantai 3. Puji Tuhan. Kita harus senantiasa membawa shalom ini seluruh ya ke dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan di dalam Matius 5:9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, amin. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia mengadopsi kita, mengangkat kita dari tidak ada apa-apa, tetapi menjadi seorang anak. Luar biasa saudara ya. Itu sangat dahsyat. Lebih lagi kalau saudara misalnya diadopsi oleh Presiden Prabowo saat ini ya. Ada yang mau diadopsi sama Presiden Prabowo, kehidupannya pasti berubah. Kekayaannya pasti berubah. Dia punya kekuasaan, punya power yang luar biasa. Ketika kita diadopsi, diangkat sebagai anak, kita punya yang luar biasa. Oleh sebab itu salah satunya adalah damai. Jadi dimanapun kita berada, di seluruh area kehidupan kita, di tempat kerja kita, di rumah kita, di tempat kuliah, ya, di tempat bisnis kita, kemanapun kita pergi, kita harus selalu membawakan damai, sejahtera, shalom, karena itu ada dalam kehidupan kita. Dan sekeliling kita membutuhkan shalom, saudara. Ya, ketika saudara datang, wah, kok dia datang ada damai ya? Itu namanya anak-anak Tuhan. Bukan ketika dia datang, nah ini nih, cik kita ngegosip, kurang ngegosip. Ya, tetapi ketika kita datang ada satu damai yang luar biasa, itu terpancar, terimpakasi, ditransfer dari roh saudara kepada orang-orang sekitar kita. Walaupun mereka belum kenal Tuhan, mereka boleh merasakan suasana surga yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, siapapun kita, kaya miskin, besar kecil, tua muda, mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap orang yang percaya, itu saudara dan saya, harus masuk ke dalam pengudusan atau sanctification. Itu bahasa Inggris. Ya, saya nggak tahu lafalnya mengucapkannya benar atau salah ya. Sanctification. Ya, kalau di Google itu cepat sanctification. Ya, itu adalah pengudusan. Holiness adalah kekudusan. Saya catat di sini, holy itu adalah kudus. Itu sifatnya Tuhan, pribadinya Tuhan kudus. Tetapi sanctification artinya pengudusan. Ya, pengudusan adalah, coba di dalam artinya next. Proses. Ya, pengudusan adalah proses yang berkelanjutan. Artinya terus menerus melalui Roh Kudus, kemudian bertumbuh dalam kesucian dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah untuk hidup kekal. Itu menurut kamus di Alkitab. Jadi pengudusan itu adalah proses yang terus menerus terjadi dalam kehidupan kita, dan kita semakin hari semakin disucikan, semakin dikuduskan untuk nanti mencapai hidup yang kekal. Ya. Dan sanctification ini the will of God, kehendak Tuhan. Ya, itu bukan kata saya tapi kata firman Tuhan. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 3a aja ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Udah sampai di sini.
Karena ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah pengudusan dari setiap kita orang-orang percaya. Ya. Kita baca lagi dalam Roma 6:22. Ini pengertian tentang pengudusan hidup kita ya. Roma 6:22, 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya jalan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi setelah kita dimerdekakan dari dosa karena karya Yesus di atas kayu salib, kita menjadi hamba Allah yang dulunya bukan hamba Allah. Dan beroleh buah yang membawa kita kepada apa? Pengudusan. Ada proses, saudara. Keselamatan sudah done, sudah selesai ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita percaya ketika kita mati kita masuk surga. Amin. Siapa yang percaya mati masuk surga, angkat tangannya. Nah, puji Tuhan. Saya nggak tanya yang lain ya. Siapa yang mau cepat-cepat gitu ya. Kemarin almarhum Pak Ahok selalu senang kalau saya mengingatkan kata-kata ini. Siapa yang mati percaya, siapa yang mati percaya masuk surga, angkat tangan. Wow, dia paling senang. Karena Pak Pendeta dia bilang ya, setiap kali Bapak ngomong itu menguatkan saya. Ternyata Pak Ahok ini almarhum ya, baru seminggu dia, belum seminggu, Selasa yang lalu ya. Terus dia bilang, saya sebenarnya takut. Saya mau kemana nih kalau mati, karena beliau kan udah latar belakangnya masih tradisi. Tetapi ketika ini diingatkan dan kebenaran firman Tuhan diungkapkan bahwa kita percaya ketika kita mati masuk surga karena Yesus sudah menebus dosa kita. Tetapi kita jangan berhenti sampai di situ, saudara. Ya, kita harus mengejar kekudusan itu. Sebab firman Tuhan ada yang mengatakan seperti ini, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Karena Allah itu kudus. Jadi kita harus dikuduskan. Proses yang kita alami pengudusan itu berlangsung terus dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan pada waktu itulah kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Itu sudah titik maksimal kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kita mencapai kekudusan. Saat ini kita masih proses, ya. Coba kita baca ayatnya lebih dalam lagi dalam Ibrani 12:14. Ibrani 12:14. Sama-sama baca 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah, dapat melihat Tuhan. Jadi kita harus punya kekudusan itu. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk ke dalam proses pengudusan itu. Dan Tuhan itu beracara dalam kehidupan kita, dan Dia mau kehidupan setiap kita jadi kudus. Karena itu yang akan membawa kita nanti kepada kehidupan yang kekal. Ya. Dan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam masa pengudusan. Ya, pengudusan atau sanctification dimulai bukan seberapa jago kamu baca Alkitab. Dimulai bukan seberapa hebat kamu bisa nyanyi, ya suaranya bagus, atau seberapa ahli saudara memainkan musik. Tetapi pengudusan dimulai ketika saudara taat. Pengudusan dimulai ketika saudara taat. Tapi saat ini Tuhan bukan mencari hanya orang-orang yang taat, tetapi orang-orang yang punya reaksi cepat untuk menuju ketaatan. Bukan hanya taat, ya. Tetapi udah punya sesuatu seberapa cepat saudara meresponi ketaatan tersebut. Ya. Kenapa nggak gereja kemarin? Cara rangkul, saya nggak bisa ke gereja. Ayo ke gereja, kata Bu Gembala. Yang lebih rajin untuk memotivasi ya jemaat itu Ibu Gembala ya, karena lebih sabar. Kalau saya mah nggak terlalu rajin untuk memotivasi, tapi kalau kadang-kadang saya juga ngajakin orang, tapi kalau saya udah ngajakin orang lebih tegas gitu sifatnya ya, nggak ngolo-ngolo, ayo ke gereja, ayo pelayanan, ayo ini ada doa, datang ya. Saudara, bukan itu lagi yang dicari oleh Tuhan, itu mau baik. Tetapi sekarang reaksi
respon yang lebih cepat terhadap ketaatan tersebut. Saudara punya satu roh yang berapi-api ketika, wah ini waktunya ibadah, wah ini waktunya doa, wah waktunya melayani Tuhan Yesus. Saudara berapi-api. Ya nggak dibilangin, kenapa kemarin kok nggak ke gereja? Cara rapi, cara rangkul, ya ada kesibukan, ada tamu. Ya, itu bukan zamannya lagi, saudara. Itu waduh bertahun-tahun yang lalu, saudara, harusnya. Sekarang saudara harus punya reaksi cepat terhadap satu ketaatan. Ya. Contohnya gini aja, saudara. Ini masih belum masuk ke dalam firman Tuhan ya. Maksudnya belum masuk ke dalam pembahasan. Kalau saudara besok ya, saudara dapat voucher. Ya, saudara pergi ke Singapura. Di sana 7 hari 7 malam, saudara udah dapat hotel, jalan-jalan, uang saku untuk oleh-oleh, ya terus kemudian boleh bawa keluarga. Jadi dapat tiketnya 5 sekaligus ke Singapura. Saudara bisa hitung tuh harganya berapa. Terus malamnya saudara cara rapi, cara rangkel. Begitu besok ini enakan nih. Begitu besoknya bangun, saudara mau ke bandara dari Sukabumi mau menuju ke bandara jam 12 malam gitu ya. Jam 1 ya dari sini dan Damri. Masih cara rapi, masih cara rangkel. Pertanyaannya, saudara pergi nggak ke Singapura? Pergi nggak? Terus terang, pilih terang terus. Jujur, pergi nggak? Pergi. Cara rangkel juga pergi, cara rapi oke pergi. Ada tamu, pergi juga, betul nggak? Reaksi cepat terhadap satu ketaatan itu seperti itu. Harus ke gereja itu udah harga mati, melayani itu udah harga mati. Karena saudara harus reaksi cepat terhadap ketaatan. Ya, sekarang udah nggak zamannya lagi gini belajar taat ya Pak, belajar taat ya Bu. Ya. Harus punya reaksi cepat, respon yang cepat terhadap satu ketaatan. Karena itu yang akan membawa ke dalam satu pengudusan, dan pengudusan itu yang akan membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Oke, saudaraku, saya akan kita akan baca 3 pasal hari ini. Ini lagi zaman saya sekolah minggu ya, Bu Vera. Saya lihat Bu Vera itu, aduh, gitu, senang banget. Kejadian pasal 7 sampai pasal 9. Saudara kalau baca ngantuk nggak? Kita baca semua. Ada puluhan ayat. Mau baca atau mau lihat filmnya? Kita lihat di filmnya, kita rangkum dalam satu film ya. Oke, lampu-lampu boleh dimatikan. Oke. Bisa ya, tes? Bisa ya? Oke. Ya, ini ceritanya tentang Nuh. Ya. 3 pasal ini kita rangkum dalam satu film pendek. Coba selamat menyaksikan. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakai.
Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Jadi kalau kita lihat pelangi, saudaraku, itu adalah bukti perjanjian Tuhan dengan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum dunia ini lagi dengan air. Ya, jadi pelangi itu bukan lambang LGBT, tetapi LGBT mengadopsi dari itu tentang janji Tuhan tentang kasih. Tapi ada warna-warna yang berbeda kalau saudara detail. Ya, kalau saudara lihat di mana-mana ada konser-konser musik itu pada bawa bendera-bendera pelangi, itu bukan tentang janji Tuhan, itu tentang LGBT. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pelangi itu, ya, itu adalah busur yang Tuhan taruh di muka bumi ini untuk mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Ya, dulu berarti pernah terjadi setelah kisah kejadian itu terjadinya bumi yang baru, ya, karena pada waktu itu seluruh bumi bahkan gunung pun terendam oleh air. Itu betapa dahsyatnya air bah pada waktu itu. Gunung yang tertinggi sekalipun itu terendam oleh air. Jadi yang ada air semua. Selama 40 hari 40 malam itu hujan yang deras. Kemudian air juga keluar dari dalam tanah. Sehingga selama 40 hari 40 malam itu semuanya terendam. Dan semua yang hidup rusak dan mati. Kecuali Nuh, anak-anaknya, dan yang Tuhan perintahkan. Itu seluruh hewan-hewan, ya, yang ada. Nah, saudaraku, dari kisah ini kita betapa pentingnya kita melihat seorang tokoh Nuh, seorang nabi yaitu Nuh, sebagai role model atau sebagai teladan bagi setiap orang percaya. Ya. Yang pertama, Nuh ketika masuk dalam masa pengudusan ini, dia adalah orang yang bergaul dengan Allah. Sama-sama katakan bergaul. Nah, kita baca coba ya, Kejadian 6 ayat 9. Ini kata firman Tuhan, ternyata Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, sama-sama baca, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Ketika saya baca berbagai literatur dan kamus Alkitab, ternyata orang yang bergaul dengan Allah artinya orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka bercakap-cakap dengan Tuhan, suka atau like beribadah. Itu yang dikerjakan oleh Nuh.
Dan saya yakin ketika Nuh ada di Bahtera juga, dia bukan dia pesta pora di sana. Ada air, kita dansa, kita disco itu. Enggak. Tetapi di sana dia menyembah Tuhan. Mungkin dia menyembah Tuhan dengan caranya. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia beribadah kepada Allah yang hidup. Itu kata-kata bergaul. Dan kita harus menjadi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, jangan salah bergaul, saudara. Ya, kalau salah bergaul, saudara menjadi orang yang salah. Saudara bergaul dengan pemabuk, saudara jadi pemabuk. Saudara bergaul dengan orang yang suka judi, jadi penjudi. Saudara bergaul dengan orang yang suka ngerokok, tadinya saudara ngerokok, jadi ngerokok. Betul nggak? Kita harus bergaul dengan Tuhan, sehingga kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Itu adalah proses pengudusan. Ya, coba bilang apa sebelahnya, bergaul dengan Tuhan. Ya, yang ngantuk, yang mulai tidur, colek, kelengkatan. Ayo, bergaul dengan Tuhan. Nah, Nuh ini sosok pribadi yang saleh. Satu-satunya orang yang mentaati Tuhan di tengah dunia yang tidak taat. Pada waktu itu, orang-orang di zaman Nuh adalah generasi yang sangat jahat. Makanya Tuhan memusnahkan seluruh yang hidup pada waktu zamannya Nuh. Ya. Tetapi Nuh tidak terkontaminasi. Dia tetap menjadi orang yang taat, tetap menjadi orang yang baik, tidak jahat, tidak korup. Nah, itu harusnya seorang Kristen seperti itu. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan terbawa oleh arus dunia ini. Kita tidak akan terkontaminasi, ya, terpengaruhi, susah amat, terpengaruhi, ya, dari asin jadi asin, kayak ikan di laut. Ikan di laut kan belum asin, betul nggak? Ikan asin gimana caranya bikinnya? Apa udah asin dari sononya? Tidak. Ikan-ikan laut tuh tawar, agak manis sedikit ya, salmon dan sebagainya. Tapi kalau dijadiin ikan asin, dia pakai garam. Tetapi ketika dia hidup di air asin, dia jadi asin ya? Enggak, tidak terpengaruh. Ya, demikian pula ketika kita bergaul dengan Tuhan, walaupun sekeliling kita generasi yang rusak, generasi yang tidak baik, tetapi kita menjadi orang yang baik, benar di hadapan Tuhan karena bergaul dengan Tuhan. Generasi Z, ya, katanya generasi yang lembek, strawberry, bagus di luar, di dalamnya lembek, heras, mageran, nggak mau kerja. Tetapi generasi yang sekarang, generasi Z ini anak-anak muda di atas, itu tidak terpengaruh dengan itu. Saudara menjadi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang bergaul dengan Tuhan, sehingga tidak lagi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul artinya kita mau apa? Menyembah Tuhan. Kita suka apa? Membaca firman Tuhan. Kita suka apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kita suka beribadah. Ya, itu yang menjadi kesukaan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Ketaatan Nuh dan respon cepat ketaatan Nuh bisa dilihat pada waktu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun Bahtera. Itu nggak gampang, saudara, nggak mudah, ya. Nuh dibilang kayunya harus kayu gofir, tetapi pada waktu itu banyak kayu jeng-jeng, saudara. Kayu gofir lebih dalam lagi, ngangkutnya lebih susah lagi. Saudara tahu Nuh buat Bahtera di mana? Harusnya di pantai, ya, harusnya di pantai, tapi ini di atas gunung. Ya. Dia harus bawa kayu itu ke sana, kayunya kayu gofir, pelapisnya apa tadi? Kayu apa? Panaga. Pokoknya kalau saudara baca itu di Kejadian itu detail sekali. Tuhan memberikan sesuatu yang rinci, dan itu tidak ditolak oleh Nuh. Dia melakukannya dengan apa yang Tuhan katakan dia lakukan tanpa bersungguh-sungguh. Meskipun pada waktu itu Nuh, ya, harus menerima bulian dari orang-orang. Orang gila bikin Bahtera di atas gunung. Tetapi Nuh tetap taat. Ya. Ketika kita belajar taat, ketika kita merespon sesuatu yang taat kepada Tuhan, kita mungkin dapat bulian dari sekitar kita. Bahkan mungkin dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga yang belum kenal Tuhan, dari teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ih, orang gila ya, tiap hari ke gereja, pelayanan, ya, nangis-nangis,
ketika kita mau taat, kita belajar taat dan punya reaksi yang cepat terhadap satu ketaatan yang Tuhan berikan buat kita, maka kita akan merasakan satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu juga yang dia rasakan oleh Nuh. Ya, perintah ini yang mudah, tetapi ketika dia taat, justru itu membawa berkat yang besar untuk Nuh dan keluarganya. Dia diselamatkan, saudara. Ketika dia punya reaksi yang cepat terhadap satu ketaatan, dia nggak sedikit pun nggak bilang, aduh Tuhan susah kayu gofir, ini banyak kayu jeng-jeng di sini Tuhan, kayu jeng-jeng aja ya. Nggak seperti itu. Dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, ini lagi kacau nih, nanti dong ke gereja, nantilah pelayanan saya off dulu, saya cuti dulu ya. Makanya ada beberapa gereja sekarang yang tidak mengizinkan para pelayan ini cuti. Sekarang ada istilah seperti itu. Waktu zaman saya kuliah dulu ya di Abalok, saya berbakti di sana di Pasangunton. Kemudian ada beberapa orang yang bisa dikasih cuti. Sekarang nggak ada lagi aturan seperti itu. Karena melayani Tuhan bukan seperti kerja. Melayani Tuhan adalah satu ketaatan, bentuk ketaatan kita, respon kita kepada Tuhan. Dan itu nggak ada cuti. Dulu ada dikasih cuti. Oh kamu lagi bukan cuti hamil ya maksudnya, tapi cuti beneran, cuti kerja. Kalau cuti hamil ya pasti dikasih lah, karena kan dia hamil, kemudian dia melahirkan, ya itu ada proses penyembuhan, pemulihan. Tapi ini bukan cuti hamil, cuti pelayanan. Saya mau cuti pelayanan, ya udah kamu berdiam diri dulu di hadapan Tuhan. Dulu ada kayak gitu di zaman saya sebenarnya. Di waktu saya kuliah lagi semangatnya pelayanan, saya bilang ada cuti. Oh mungkin orang jenuh pelayanan. Oh mungkin orang bosan pelayanan. Oh mungkin orang dia lagi nggak siap pelayanan. Bukan, itu udah sesuatu yang salah. Sekarang zamannya nggak ada kayak gitu lagi. Gereja-gereja besar, saya tanya sama teman-teman yang melayani gereja besar, gereja kecil, nggak ada namanya cuti pelayanan, kecuali cuti hamil. Ya, kecuali dia memang benar-benar udah pensiun, nggak bisa melayani Tuhan. Ya. Jadi sampai kapanpun kita harus seperti Pak Suli ya, semangat melayani ya Pak Suli ya. Wah ini Pak Suli luar biasa nih. Semangat melayani apapun, selama saya bisa, saya akan kerjakan. Wah ya, ketika kita mau melayani Tuhan, harus taat sama Tuhan. Enggak, aduh Tuhan, capek, carangkel, ya kepala nggak bisa, lagi sibuk, nggak bisa dulu ke gereja, nggak bisa dulu pelayanan, nggak ada. Suruh kita harus taat, itu bentuk respon kita sama Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau melayani? Amin. Saudara mau melayani? Amin. Bu Gembala, tolong daftarkan yang mau pelayanan tuh. Banyak ya. Banyak pelayanan di tempat ini. Mau jadi singer, mau jadi pengkhotbah, mau jadi beresin kursi, mau banyak banget di sound system ya. Nanti saudara pulang daftarkan sama Ibu Gembala. Saya mau jadi pengkhotbah. Ya, nanti kita seleksi. Saya mau melayani apa? Musik, silahkan. Ya, nanti saudara daftarkan diri saudara di Ibu Gembala ya. Nah, saudaraku, ketika kita bergaul dengan Tuhan, itu adalah proses kita di dalam pengudusan, ya. Karena itu nggak mudah, saudaraku. Sekali lagi kayak tadi arti dari bergaul dengan Tuhan itu bercakap-cakap dengan Tuhan, suka beribadah, suka menyembah Tuhan. Itu mematikan daging, saudaraku. Ya, anak-anak muda, contohnya di sini udah ada namanya program WFH. Boleh sekali-kali nanti Ibu Vera atau Ibu Esther gabung di WFH setiap jam 4 pagi. Ya, saya lihat antusiasnya bagus lagi awal-awal. Tapi terakhir-terakhir kok dari 9, 6, 7, 3. Ya ada yang pernah 3 orang ya. Ada pernah 3 orang. Itu kenapa? Mereka harus mematikan daging. Cara rangkul lah, cara rape, cara rantuk lah. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus punya satu kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita punya ada satu roh yang berapi-api, semangat gitu. Ketika kita mau menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Enggak lagi, capek, lagi lah, boboknya kelamaan. Ya, saya yakin, saya percaya nanti WFH akan terus bertambah-tambah. Bukan lagi menjadi 5 orang, 10 orang, tapi puluhan orang, ratusan orang. Bisa kan di Google Meet ratusan orang? Ya,
undang itu teman-teman yang dari luar negeri apa segala macam SDN, undang supaya kita bersemangat di dalam menyembah Tuhan. Nah, akibat dari pengudusan, ya, Nuh tadi mendapatkan berkat yang besar di bumi dan di surga. Ya, keluarganya dipulihkan, kehidupannya dipulihkan. Nah, akibat dari pengudusan dalam kisah Nuh ini ada namanya pemisahan atau bahasa Inggrisnya separation. Pemisahan. Coba sama-sama katakan pemisahan. Coba bilang separation. Nah, terserah. Nah, di dalam konteks kekudusan, Tuhan memisahkan Nuh beserta keluarganya. Ya, dalam proses itu kita pasti dipisahkan. Dari apa? Dari generasi yang rusak, dari generasi yang jahat. Tetapi Tuhan juga memberikan perlindungan buat kita dan keselamatan, yaitu bahtera. Ketika Nuh dipisahkan dari generasi yang jahat, Nuh dimasukkan ke dalam bahtera. Bahtera itu adalah lambang dari perlindungan Tuhan yang total dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita dipisahkan dari generasi yang jahat ini. Ketika kita suka berdoa, ketika kita suka menyembah Tuhan, ketika kita suka bercakap-cakap dengan Tuhan, maka kita dipisahkan dari generasi yang jahat. Karena Tuhan tahu ketika generasi itu terus ada di lingkungan saudara, itu akan mempengaruhi saudara. Tetapi kalau untuk beberapa saat mungkin saudara bisa mempengaruhi mereka. Tapi kalau terus-terusan menyerang, itu tanpa perlindungan Tuhan, maka saudara akan terpengaruh. Coba kalau saudara bergaul dengan orang yang rajin ke gereja, ya, saudara ke bawah rajin. Ayo, kata Palihin, ini udah jam 8 ya Palihin baru bergabung nih dengan kita beberapa minggu. Puji Tuhan, Palihin semangat ya, kasih tepuk tangan buat guru baru kita. Ayo, ini udah jam 8. Ayo, Ibu Ina, ayo bangun dong. Misalnya Ibu Ina ya, Ibu Ina kan suka tidur. Bu Ina, ayo bangun. Ini udah jam 7. Ayo kita ke gereja. Misalnya, kalau mami saya diambil contoh nggak akan marah. Ya, tapi kalau yang lain takutnya tersinggung. Itu pendeta nyium saya terus. Ya, itu ada semangat yang luar biasa. Ya, tetapi juga tadi saya bahas apa ya? Pemisahan. Apa tadi? Separation. Oh ya, pemisahan. Jadi kita dipisahkan tuh. Jadi kita kenapa jadi contohnya paling ya? Semangat ya, semangat. Saya jadi di sini ada palihin sini. Jadi pokoknya kita akan masuk dalam bahtera itu yang akan melindungi kita, ya, akan melindungi kita sehingga kita, ya, di dalam bahtera itu juga kita selalu membina hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita selalu bersemangat untuk menyembah Tuhan dan juga kita akan selalu beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi tentang ibadah, ya, punya semangat yang luar biasa dan dilindungi dari generasi yang jahat. Dan juga dilindungi dari semua bencana yang akan ada di muka bumi ini. Itu perlindungan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita masuk dalam bahtera. Ya, kalau akhir-akhir ini saudaraku, ini bukan bukan ramalan, tapi BMKG mengatakan bahwa memang betul banyak terjadi bencana. Kemudian juga ada bulan April kalau salah ya, ada badai matahari dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan internet putus lah segala macam. Tapi kita akan dihindari dari semua bencana-bencana itu ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan orang yang berlindung dalam tempat yang maha tinggi akan terus bersorak-sorai menikmati semua kemurahan Tuhan. Ya, ketika sekeliling kita mengalami bencana, mengalami kegagalan di dalam bisnis, mengalami kegagalan dalam rumah tangga, mengalami banyak kegagalan, tapi kita orang-orang yang di dalam perlindungan Tuhan yang masuk ke dalam bahtera itu, kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan, dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin.
Saya yakin juga ketika Nuh ada di dalam bahtera, dia selalu bergaul dengan Tuhan. Bahkan dia membawa seluruh keluarganya hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, akibat dari pengudusan itu ada berkat yang berkelimpahan. Ketika kita dikuduskan, itu juga ada berkat yang berkelimpahan. Makanya ada firman, ada kata-kata dalam Alkitab, dalam doa Bapa kami, dikatakan di situ, di bumi seperti di surga. Kita boleh merasakan surga itu, kita bisa merasakan kelimpahan itu bukan hanya nanti, tetapi kita bisa merasakan saat ini. Di bumi seperti di surga. Kita boleh merasakan di bumi ini nggak kayak neraka. Kalau orang-orang dia bilang, waduh rumah tangga saya kayak neraka. Kenapa? Karena berantem terus. Tetapi ketika kita mengalami pengudusan, ada kelimpahan berkat, ada surga di dalam rumah tangga kita, ada surga di dalam pekerjaan kita. Kita merasakan kelimpahan itu akan terjadi. Nah, saudaraku, di dalam cerita Nuh tadi, ya, ada kelimpahan yang terjadi. Yang pertama adalah Tuhan menutup pintu. Ya. Ketika Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang diperintahkan oleh Tuhan berkumpul masuk ke dalam bahtera, hujan gak berhenti-berhenti. Tuhan menutup pintu. Jadi hal kecil gini, saudara. Perahu itu gak ada yang bocor sedikit pun. Kalau bocor apa yang terjadi, saudara? Perahunya tenggelam. Kemarin saya benerin kamarnya Tessa ya sama seorang tukang ya. Itu susah, saudara. Ketemu bocor dari mana? Padahal udah rapat, saudara, bagus gitu ya. Udah nggak ada celah untuk air masuk. Tes ke kamarnya Tessa, ke kamarnya Hesky. Akhirnya dibenerin, ternyata ada beberapa lubang dan itu ditutup. Ya. Saudara, apa yang terjadi kalau perahu Nuh itu ya, itu bocor, saudara. Bocor kecil aja. 40 hari 40 malam itu pasti kerendam di dalam, saudara. Ya, dan akhirnya perahunya, bahteranya bisa tenggelam. Tetapi ini luar biasa, Tuhan menutup pintu, ya. Dan Tuhan memberikan perlindungan sempurna. Artinya ketika Tuhan menutup pintu, ya, tidak ada yang bisa membuka. Tidak ada celah dari iblis untuk menyerang saudara. Walaupun saudara dalam penuh dengan kekurangan tadi, tetapi tidak ada celah iblis menyerang saudara lewat ekonomi, lewat rumah tangga, lewat bisnis saudara. Tidak ada celah. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Ya, artinya saudara ada dalam perlindungan Tuhan di dalam bahtera itu. Dan kelimpahan itu terjadi ketika Tuhan membuka pintu. Ya, setelah kurang lebih berapa malam? 40 hari, 40 malam. Hujan tidak berhenti-berhenti. Nah, beberapa setelah mulai berhenti, kira-kira airnya udah surut belum? Belum. 40 hari 40 malam airnya keluar terus. Gunung bisa direndam oleh air. Nah, kira-kira berapa lama keringnya? 3 bulan. Ayo, berapa lama keringnya? Ada di Alkitab, 150 hari kurang lebih. Ya, itu pun perahunya masih mengapung-apung, tapi udah mulai kelihatan ya gunung ya. Terus mulai ada kehidupan. Nah, di situ Tuhan membuka pintu. Nah, kalau Tuhan sudah menutup pintu, nggak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan membuka pintu, nggak ada yang bisa menutup, firman Tuhan katakan. Dan akhirnya Nuh hidup diberkati dengan berlimpah-limpah dengan bumi yang baru. Ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 9 ayat 1. Ini ayat yang terakhir. Kejadian 9 ayat 1. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Artinya ayat ini menggambarkan tentang kelimpahan yang terjadi setelah kejadian air bah tersebut. Nuh merasakan kelimpahan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika dia bergaul dengan Tuhan, meresponi ketaatan dengan cepat. Akhirnya Nuh mengalami kelimpahan dalam kehidupannya.
Sama dengan kita. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita punya reaksi yang cepat, respon yang cepat terhadap ketaatan, tidak bayi lagi, tapi saudara dewasa, saudara punya respon yang baik terhadap firman Tuhan, ya, saudara akan mengalami kelimpahan. Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Amin. Siapa yang mau kelimpahan dan katakan nanti, minta sama Tuhan, ya, Tuhan akan berikan buat hidup. Nah, saudaraku, saya akan closing, ya. Pintu yang terbuka, lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi, kelimpahan Tuhan sudah persiapkan. Tetapi siapa yang mengalaminya? Yang mengalaminya adalah orang-orang percaya yang bergaul dengan Allah, masuk dalam pengudusan, meresponi firman Tuhan dengan cepat untuk taat. Amin. Ya. Selamat hidup dalam pengudusan Tuhan, untuk hidup berkelimpahan dan untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Kita sama-sama bangkit diri. Kita angkat pujian. Bapa, aku persembahkan Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Amin. Dan yang berkenan ibadah yang sejati ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku sembahkan, ku serahkan diriku kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, amin. Namamu ku sembahkan.
sungguh-sungguh bergizi untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pastor Nael yang sudah membawakan firman. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menjadikan Bapak Pastor Nael ini menjadi betul-betul seorang yang sangat luar biasa. Sungguh hamba melihat suatu hal yang sangat membuat hati hamba bersuka cita Tuhan. Dari awal sampai akhir Pastor Nael berkhotbah, sungguh saya merasakan bahwa Engkaulah Tuhan yang sangat luar biasa. Oh Tuhan Yesus, Kau pakai terus Pastor Nael, Pastor Yuni dan seluruh semua Tuhan yang ada di tempat ini di dalam pelayanan. Oh Tuhan Yesus, biar firman pada pagi hari ini memberikan kepada kami bukan hanya Tuhan menyenangkan pendengaran kami, tetapi membawa kami untuk betul-betul Tuhan mau berlari terus menuju sasaran kepada pengudusan itu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih karena di dalam kami mengejar pengudusan, maka kami akan dipisahkan dari generasi yang jahat dan akhirnya kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Oh terima kasih Tuhan untuk firman yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini, memberikan kepada kami Tuhan semangat, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami juga Bapak satu pelajaran yang sangat berharga. Biarlah kiranya seluruh sidang jemaat di tempat ini akan mencapai pengudusan itu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah jemaat di tempat ini akan terus bersemangat, berapi-api, dan akhirnya biarlah jemaat di tempat ini akan menjadi contoh teladan untuk gereja-gereja yang ada di kota Sukabumi ini. Kami percaya Bapak, Engkau mengasihi jemaat di tempat ini, dan Engkau yang akan menolong senantiasa mengurapi, memberkati, dan memberikan rahmat yang besar. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali
DPS Kalvaris Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan menarik gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching DPS Kalvaris Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita menjalankan persembahan menjalankan satu kali berikan dengan bersukacita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya.
luar biasa. Kami patut bangga punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam masa-masa proses pengudusan ini, kami mau masuk ke dalamnya, agar kami semakin hari semakin dikuduskan. Kami mau taat, kami mau Tuhan Yesus punya respon yang baik dalam firman Tuhan. Dan kami akan melihat satu pemisahan dari generasi yang jahat ini. Kami bisa melihat hidup berkelimpahan. Kami bisa merasakan di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan Yesus, itu akan kami rasakan. Terima kasih Bapak. Biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat kesukaan Tuhan. Kami semua boleh bertumbuh. Kami boleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang selalu taat kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, pemulihan, berkat, mujizat, kebaikan Tuhan akan terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan Yesus. Mungkin kami ada dalam kelemahan-kelemahan tubuh, ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan tubuh-tubuh yang lain Tuhan Yesus, ada yang dalam keadaan tidak berdaya. Tetapi kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau akan memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan sakit kami, memberi kekuatan kepada kami yang lemah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang terbaring di tempat tidur karena tidak bisa bangun. Mereka sakit yang cukup berat. Tetapi pada hari ini kalau mereka mendengarkan firman Tuhan melalui siaran online, Tuhan jamah dengan kuasa darah Yesus. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit apapun juga, sudah dibebaskan dari semua sakit penyakit karena darah Yesus. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus. Dan kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh diberkati, keluarga kami baik-baik, dan kami boleh melihat setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan terus merasakan semua kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari